Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-21 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Tema renungan belajar dari Santo Petrus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dahulu pernah beredar sebuah film yang berjudul Quo Vadis, artinya kemana engkau pergi. Film itu bercerita tentang penganiayaan orang-orang Kristen di kota Roma pada tahun-tahun pertama kekristenan. Salah satu adegan yang menarik dari film itu adalah ketika Petrus berlari meninggalkan kota Roma, karena dia tidak tahan lagi menyaksikan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Setiap hari dia menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen, baik pria maupun wanita, orang dewasa dan anak-anak, bertarung melawan binatang-binatang buas untuk mempertahankan hidup. Petrus yang tidak tahan dengan semua itu, katanya berlari dari kota Roma. Namun, di dalam pelariannya itu, dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus bertanya kepadanya, "Quo vadis? Kemana engkau pergi?" Petrus terkejut karena dia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Yesus yang sudah bangkit. Kemudian Yesus melanjutkan, "Kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah saya sekali lagi mati di kayu salib." Petrus merasa sangat terpukul dengan kata-kata Yesus itu. Maka dia pun kembali ke Roma untuk menggembalakan umat Yesus itu. Seturut tradisi, Petrus mati sebagai martir dengan disalibkan kepala ke bawah karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan dengan kepala ke atas seperti Yesus sang guru. Dewasa ini, tempat Yesus bertemu dengan Petrus itu, didirikan sebuah gereja yang bernama Gereja atau Kapela Quo Vadis. Kapela itu terletak di Via Appia atau Jalan Appia di luar Katakombe Santo Calixtus, tempat dikuburkan pengikut-pengikut Yesus yang mati sebagai martir pada abad-abad pertama. Sementara itu, dipercayai bahwa rangka Santo Petrus dikuburkan di bawah altar Basilika Santo Petrus sekarang ini. Saudara-saudari terkasih, demikianlah akhir hidup Petrus yang salah satu pengalaman terindahnya diceritakan di dalam Injil hari ini. Sebagaimana kita ketahui, kisah panggilan Petrus terjadi pada waktu penangkapan ikan ajaib sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Petrus mungkin memang pernah mendengar nama Yesus sebelumnya, tetapi tidak tertarik untuk mengikuti dia. Namun, sesudah peristiwa penangkapan ikan ajaib itu, Petrus membuat komitmen untuk mengikuti Yesus. Sebagai tanda komitmennya itu, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lukas bab 5 ayat 11. Salah satu pengalaman yang paling mengesankan dan mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus adalah peristiwa di Kaisarea Filipi sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Pada waktu itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia,
Ada yang mengatakan Elia atau salah seorang nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pada waktu itu, Petrus sebagai juru bicara para rasul tampil ke depan dan secara mengejutkan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus itu memuaskan Yesus karena Yesus mengira bahwa para murid sudah mengerti tentang siapa dirinya sebagai Mesias dan apa misi kedatangannya di bumi ini. Namun ketika Yesus maju selangkah lagi untuk menjelaskan apa artinya Mesias, yakni bahwa Mesias harus menderita, mati, tetapi kemudian bangkit lagi, Petrus gagal paham. Pada waktu itu, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Matius bab 16 ayat 21. Jawaban Yesus ketika itu sangat keras. "Enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Matius bab 16 ayat 23. Puncak dari kelemahan Petrus terjadi ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pada waktu Yesus diadili. Pengalaman penyangkalan tersebut menyebabkan krisis besar dalam kehidupan Petrus. Tetapi kemudian dia menyesal dan menangisi kesalahannya itu. Ketika Petrus mendengar berita tentang kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena, maka dia dan Yohanes segera berlari ke kubur untuk mencari tahu tentang kebenaran berita itu. Dan kemudian mereka percaya pada ramalan Yesus tentang Mesias yang bangkit. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, kita juga mungkin pernah mengalami kejatuhan seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi Petrus dipercayai untuk menggembalakan kawanan domba Yesus karena dia berhasil bangkit dari kelemahan-kelemahannya dan berusaha untuk mencintai Yesus lebih daripada mereka yang lain. Disitulah letak perbedaan antara Yudas dan Petrus. Yudas melakukan kesalahan, tetapi dia tidak pernah menyesal dan bertobat. Sementara itu, Petrus juga melakukan kesalahan, tetapi kemudian dia menyesal dan bertobat. Hasilnya berbeda. Yudas bunuh diri karena frustrasi, sedangkan Petrus diangkat menjadi gembala umat Allah karena cintanya kepada Yesus. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini menguatkan kita untuk bangkit kembali sekiranya kita juga pernah mengalami kejatuhan atau susah bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.